represent dari kabinetnya itu sendiri kan ya. Jadi di sini makna dari lambang kabinet dari Ilmiki periode kali ini bisa dilihat dari maknanya, dari poin-poin yang sudah dipaparkan juga. Next. Ya, ini dari Ilmiki sendiri. Brief story tentang Ilmiki. Sebenarnya teman-teman, di Ilmiki itu Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Keperawatan Indonesia, yang dimana kita di sini berkumpul menjadi satu, seluruh mahasiswa keperawatan Indonesia dalam satu organisasi, dalam satu wadah, untuk membantu serta mensupport dari teman-teman keperawatan se-Indonesia yang pertama, terus yang kedua pastinya untuk memajukan keperawatan se-Indonesia. Dan di sini mungkin ke depannya nanti teman-teman saya harap dari LKMM ini, baik dari Unimu sendiri serta Himapersa, bisa menciptakan kader-kader khususnya untuk representatif dari Unimu serta Himapersa agar bisa bergabung di Ilmiki serta beberapa organisasi nasional lainnya. Nah, selanjutnya Ilmiki itu tahun berdirinya pada tanggal 24 September tahun 2000 dengan latar belakang meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Of course, yang pertama itu untuk seluruh organisasi kesehatan se-Indonesia pasti kayak gitu, biarpun dari kemahasiswaan ataupun yang dari yang sudah keprofesian juga pasti itu tujuan ataupun latar belakang pertamanya. Terus yang kedua mengemban nilai-nilai dasar keperawatan, yang ketiga formasi sosial mahasiswa keperawatan, dan yang paling terakhir moral intelektual pergerakan mahasiswa Indonesia. Dan diikuti dengan tujuan dari Ilmiki sendiri, kontribusinya dirasakan oleh akademisi keperawatan, yang dimana nanti harapannya ini impact dari Ilmiki ini sebenarnya bukan hanya untuk kita berkumpul atau sekedar kayak chat and chat ketemu sama teman-teman dari univ lain, teman-teman dari daerah lain, tapi di sini ya itu sebenarnya untuk impact-nya itu yang pertama untuk ke akademisi keperawatan itu sendiri, ke kakak nurse, profesi keperawatan, ke masyarakat luas, bangsa dan negara, yang mana nanti setelah dari itu diharapkan Ilmiki bisa menempatkan diri sebagai pembaharu terhadap profesi keperawatan. Jadi nanti Ilmiki ini akan saya jelaskan beberapa program kerja, yang dimana program kerja ini sebenarnya bukan hanya berfokus untuk keperawatan saja, tapi untuk seluruh masyarakat atau elemen masyarakat di Indonesia. Dan fungsi dari Ilmiki sendiri itu adalah wadah pengembang mahasiswa S1 keperawatan dan jaringan komunikasi lembaga mahasiswa S1 keperawatan se-Indonesia. Jadi di Ilmiki ini teman-teman mungkin apa ya, kalau secara singkatnya adalah mostly dari orang-orang itu pasti selalu bilang ketika kita join organisasi pasti itu nanti bakal dapat benefitnya ini itu, tapi di samping itu sebenarnya saya bukan ngomongin benefit ya, karena maksudnya impact itu kan dirasakan sama diri sendiri. Sejauh ini kalian rasanya gimana, sejauh ini kalian di pressure seperti apa, tapi yang sejauh ini saya rasakan ini based on my experience, Ilmiki itu memang fungsinya sesuai dengan fungsi yang sudah terpapar ada di sini. Jadi selama saya ada di Ilmiki dari periode 2019 hingga 2021, lanjut 2021 hingga 2023, yang saya rasakan adalah ya jaringan komunikasi yang pertama. Jadi misalnya ketika buat event dari universitas saya, dari Unhas, dari himpunan membuat event terus kurang partisipan atau butuh tempat untuk kerjasama, nah Ilmiki ini bisa dari tempat yang bisa membantu kalian khususnya di himpunan serta individual dari keperawatan se-Indonesia. Dan yang saya rasakan juga di samping itu, Ilmiki ini menjadi tempat untuk saya sendiri untuk eksplor lagi tentang ilmu-ilmu keperawatan yang menurut saya itu kurang dari universitas saya ataupun dari himpunan saya, yang bisa saya dapatkan dari univ lain atau teman-teman lain yang ada di dalam Ilmiki itu. Nah, Ilmiki sendiri pun teman-teman di samping dari latar belakang itu tujuan sama fungsinya, pasti Ilmiki juga tidak mungkin bisa berdiri sebagai organisasi nasional yang besar tanpa mempunyai mungkin ya apa ya bahasa biar digampang dicermati itu bukan badan semi otonom sih, maksudnya anaknya dari Ilmiki itu sendiri gitu. Jadi maksudnya kan nggak mungkin ya Ilmiki ini secara nasional, secara garis besar itu bakal cover dari seluruh kegiatan ataupun seluruh role yang ada di masyarakat, khususnya di bagian-bagian tertentu. Jadi makanya Ilmiki juga punya anak namanya badan semi otonom yang dimana terbagi dua. Nah, terbagi duanya itu dalam apa? Yang pertama BPBN. BPBN itu jadi di dalam Ilmiki ini ada lagi lembaga yang namanya Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Jadi nanti ketika ada bencana-bencana atau ketika ada
Ya, mostly ke bencana gitu, nanti dari BPBN Ilmiki yang akan bantu misalnya kayak support funding dana, open donasi dan lain-lainnya. Dan mungkin selanjutnya ada BIMIKI, Berkala Ilmiah Mahasiswa Ilmu Keperawatan Indonesia. Di sini BIMIKI itu provide untuk teman-teman nanti ketika misalnya teman-teman ini interest untuk keilmiahan, misalnya untuk jurnal ataupun untuk ya indeks-indeks keilmiahan seperti itu teman-teman bisa bergabung di BIMIKI yang dibawahi langsung oleh Ilmiki. Itu yang untuk anak-anak di Ilmiki ya. Dan selanjutnya untuk partnership. Jadi tidak mungkin dong ya dari organisasi nasional itu tidak punya partnership, yang dimana khususnya partnership national level sama international level. Jadi untuk international levelnya ada International Council of Nurses (ICN). Jadi nanti di ICN ini teman-teman biasanya ada annually congress yang kayak itu tahunan. Kongres tahunan itu nanti bakal gather seluruh dunia, dari Indonesia, dari Philippines, Thailand, dari Eropa, Arabian juga kemarin ada. Itu kita membahas tentang sebenarnya ini keperawatan sedunia itu mau seperti apa, dan kita mahasiswa keperawatan sedunia itu mau apa, dan the problem yang kita hadapi itu sekarang seperti apa, status quo yang kita lihat ini seperti apa. Mungkin next on dari ICN mungkin nanti topiknya itu mungkin bisa World War III dari yang Ukraina versus Rusia itu keperawatan seperti apa di sana, kayak tim bantuan medis seperti apa. Itu mungkin nanti next jadi diskusi yang ada di sini. Jadi mungkin ini gambaran sedikit aja. Biasanya itu kita ketika gather di acara internasional seperti apa. Dan untuk nasional sendiri, AOMKI, Aliansi Organisasi Mahasiswa Kesehatan se-Indonesia, AOMKI ini kita gather seluruh profesi mahasiswa S1 se-Indonesia kesehatan. Jadi ada dokter gigi, keperawatan, ada bidan, ada fisioterapi, ada gizi, ada FKF, fakultas kesehatan masyarakat, dan lain-lainnya. Di sini kita sama-sama membahas tentang nanti ketika teman-teman bekerja sebagai perawat, itu nanti selalu ada interprofessional collaboration ketika merawat atau memberikan asuhan keperawatan. Jadi nanti ketika memberikan asuhan keperawatan, teman-teman itu nggak selamanya selalu perawat yang memberikan, atau nggak selamanya dokter selalu memberikan. Pasti kita harus berpikir juga sama profesi lain, misalnya gizi atau fisioterapis, atau misalnya dari teman-teman dari bidan itu sendiri yang memang kita akan discuss dan kolaborasi untuk memberikan asuhan terkait penanganan ke pasien itu. Jadi dari AOMKI ini kita bisa belajar step by step dari bagaimana caranya untuk nanti ketika kita bekerja itu bisa menerapkan dari pengimplementasian dari interprofessional collaboration seperti itu. Mungkin singkatnya seperti itu, dan mungkin biar nggak belibet, pokoknya Ilmiki ini organisasi nasional kesehatan atau keperawatan se-Indonesia, yang dimana nanti ketika teman-teman bergabung itu bisa saja dan boleh saja, dan nanti ketika teman-teman bergabung itu bukan hanya membawa nama individual tapi membawa nama kampus serta nama himpunan, misalnya Himapersa. Kenapa mahasiswa perlu belajar politik? Teman-teman S1 perawat 200 orang ya, harapannya ada satu yang bisa memberikan pendapatnya kepada saya. Jadi yang berani? Ya, bagaimana ini Mas Jundi? Mahasiswa tidak ada yang berani. PR nih buat Mas Jundi. Jadi, kenapa mahasiswa itu perlu belajar politik? Karena supaya mahasiswa itu tidak dipolitisi. Supaya mahasiswa itu tidak dimanfaatkan keberadaannya untuk kepentingan politik. Untuk kepentingan suatu golongan. Untuk kepentingan suatu individu dan kelompok tertentu. Jadi makanya mahasiswa itu perlu belajar politik supaya tidak dimanfaatkan, supaya tidak dipolitisi. Jadi harapannya setelah ini mahasiswa S1 perawat yang telah mendengarkan materi terkait student government, melek matanya, terbuka matanya untuk belajar politik. Politik itu tidak kotor teman-teman, tapi
orangnya yang menerapkan untuk kepentingan tertentu itulah yang kotor. Seperti itu. Dilanjutkan. Next slide, teman-teman panitia. Bisa next slide ya, teman-teman panitia. Oh ya, ini sistem pemerintahan. Oh ya, sebelum itu, mohon maaf. Ya, kita akan masuk dalam sistem pemerintahan yang ada di Unimus. Jadi, bentuk pemerintahannya di Unimus adalah keluarga mahasiswa, yang dimana mempunyai sistem pemerintahan, yaitu semi-federasi, yang artinya memberikan hak otonomi kepada lembaga tingkat fakultas dan program studi dengan tetap mempertimbangkan jalur koordinasi dan jalur komando dengan lembaga tinggi. Begitu teman-teman. Jadi kita mempunyai negara, kalau di negara kita namanya negara Indonesia, tapi ketika kita di Unimus, kita juga punya negara, namanya Negara Keluarga Mahasiswa Unimus. Jadi itu nama negara kita, dan bentuknya adalah semi-federasi. Jadi dikelompokkan ya teman-teman, ada tingkat universitas, ada tingkat fakultas, ada tingkat jurusan, seperti itu. Sama halnya dengan negara Indonesia, ada tingkatnya pusat, ada tingkat daerah, ada tingkatnya kabupaten. Jadi sama halnya dengan negara kita, lembaga kita atau sistem pemerintahan kita yang ada di Unimus juga dikelompokkan. Universitas, fakultas, dan juga program studi. Bisa dilanjutkan? Nah, sebelum kita lebih lanjut terkait apa itu student government, perlunya kita belajar terkait namanya trias politika. Nah, trias politika ini dicetuskan oleh Montesquieu, seorang berkebangsaan dari Portugis, yang dimana dia membagi ketiga jenis kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi eksekutif itu mempunyai tugas atau fungsi untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Kemudian legislatif, dia mempunyai tugas atau fungsi atau kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan, membuat kebijakan pemerintah. Kemudian yang yudikatif, yaitu lembaga peradilan yang dimana mereka menegakkan atau mereka mengawasi jalannya undang-undang. Nah, sama di negara kita juga menerapkan prinsip trias politika ini. Ada yang tahu eksekutif dipegang oleh siapa? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab, teman-teman? Eksekutif dipegang oleh, kalau di negara dipegang oleh Presiden. Ya, betul. Presiden, bupati, gubernur, menteri, itu teman-teman eksekutif. Makanya mereka disebut pemerintah, karena mereka yang dapat mengatur terkait keberlangsungan kehidupan bersosial rakyat, masyarakat, seperti itu. Kemudian legislatif, kalau legislatif di negara siapa yang memegang, teman-teman? MPR, DPR, DPD. Ya. Jadi betul sekali, kalau di negara kekuasaan legislatif itu dipegang oleh MPR yang pertama, kemudian ada DPR, ada juga DPD. Kalau di daerah ada DPRD tingkat 1, ada DPRD tingkat 2. Kemudian kalau yudikatif ada yang, siapa yang memegang teman-teman kekuasaannya? MK. Ya, betul sekali teman-teman. Jadi yudikatif yang memegang peradilan, kuasa peradilan itu adalah MK, MA, dan Komisi Yudisial. Nah, ketika di universitas atau di kampus kita, Unimus, saya ingin bertanya kepada teman-teman, siapa yang memegang kekuasaan eksekutif? Ada yang tahu siapa yang memegang? Ya, betul sekali. Presiden mahasiswa atau BEM seperti itu.
Kalau di universitas ya BMKM, di fakultas ya BMFIKes, BEM fakultas, atau kalau di himpunan atau di jurusan ya teman-teman himpunan atau teman-teman Hima Persa kalau di S1 perawat. Kemudian ada lagi siapa yang memegang kekuasaan legislatif teman-teman kalau di Unimus? Izin menjawab, SEMA, Mas, Senat Mahasiswa. Ya, betul sekali. Jadi, lembaga legislatif di universitas atau di Unimus adalah Senat Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang. Jadi mereka yang membuat terkait peraturan perundang-undangan, undang-undang mahasiswa, mengawasi BMKM, mengawasi BEM fakultas, mengawasi himpunan, mengawasi UKM. Jadi semua semua lembaga organisasi keluarga mahasiswa itu diawasi oleh Senat Mahasiswa sebagai lembaga legislatif terkait undang-undang, terkait organisasi, terkait keuangan. Jadi SEMA mengawasi BMKM, SEMA mengawasi BEM Fikes, SEMA mengawasi himpunan, Hima Persa, SEMA mengawasi UKM seperti itu. Kemudian kalau lembaga yudikatif, siapa yang memegang kalau di Unimus? Ada yang tahu? Siapa yang memegang kuasa yudikatif kalau di Unimus? Izin menjawab, Mas. Ada yang tahu? Ya, izin menjawab. Ya. Setahu saya, SEMA juga memegang yudikatif. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh saudara Riko dan Rido ini betul sekali. Jadi SEMA masih memegang kuasa yudikatif. Jadi mereka yang SEMA itu yang mengadili ketika ada permasalahan, yang mengadili ketika mereka melanggar undang-undang, melanggar peraturan, jadi seperti itu. Nah, muncul pertanyaan teman-teman, mengapa perlu dibagi? Ada yang bisa memberikan pendapatnya kepada saya? Mengapa trias politika atau pembagian kekuasaan ini perlu dibagi? Seperti itu. Satu saja, ada yang bisa memberikan pendapatnya? Halo Mas, izin masuk. Halo. Saya Gemilang dari kelas 1B. Oke. Kenapa harus dibagi? Agar tidak terjadi suatu overpower di suatu lembaga tersebut. Karena menurut saya, kalau semisal ada yang merangkap jabatan semisal kayak dari SEMA KM sendiri, itu akan terjadi overpower jika seseorang itu lalai dari tugasnya sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih dari tadi ya, Gemilang atas jawabannya. Jadi benar apa yang dikatakan, menghindari namanya superpower agar tidak terjadi namanya kecacatan dalam pemerintahan. Contoh negara yang tidak menerapkan trias politika itu adalah negara monarki. Negara monarki itu negara yang yang bentuknya kerajaan, yang dipimpin oleh raja seperti itu. Jadi siapa yang memegang kekuasaan eksekutif? Ya rajanya. Siapa yang memegang kekuasaan legislatif? Rajanya. Siapa yang memegang kekuasaan yudikatif? Rajanya. Dan ketika seorang raja tidak adil atau tidak berkompeten atau tidak membela kepentingan rakyatnya, ya nanti terjadi penindasan untuk rakyat. Tidak terjadi stabilitas di sana dan nanti muncullah yang namanya otoritarisme seperti itu. Itulah perlunya dibagi dari pembagian kekuasaan trias politika. Teman-teman eksekutif mereka bisa melaksanakan undang-undang, mereka yang menjalankan roda pemerintahan. Tapi ingat, mereka dibatasi oleh undang-undang, mereka diawasi oleh teman-teman yudikatif. Seperti itu. Teman-teman legislatif, mereka dapat membuat undang-undang, mereka dapat membuat peraturan, tetapi mereka tidak dapat melaksanakan, mereka tidak bisa mengatur kehidupan sosial masyarakat. Teman-teman yudikatif, mereka tidak bisa apa-apa, mereka hanya memegang kekuasaan peradilan di sini. Mereka hanya bisa mengadili, tanpa bisa memerintah, tanpa bisa membuat undang-undang.
Jadi teman-teman yudikatif hanya menerapkan apa yang dibuat oleh teman-teman legislatif. Seperti itu. Jadi pentingnya dan perlunya trias politika di Indonesia maupun di negara keluarga mahasiswa kita atau pemerintahan mahasiswa kita di Unimus. Seperti itu teman-teman. Bisa dilanjutkan kakak-kakak panitia, next slide. Oke, jadi ini adalah lembaga di dalam keluarga mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang. Ada legislatif dan yudikatif, itu dipegang oleh senat mahasiswa. Kemudian ada eksekutif, ini berdasarkan tingkatan ya teman-teman. Kalau di universitas tingkatnya KM ada BEM KM, kemudian kalau di fakultas ada BEM fakultas, yang di himpunan ada teman-teman himpunan. Jadi eksekutif itu kalau di keluarga mahasiswa atau di pemerintahan mahasiswa, mereka fungsinya untuk mensejahterakan mahasiswa. Mereka berfungsi untuk memperjuangkan aspirasi mahasiswa. Mereka yang melaksanakan program kerja. Seperti misal, contohnya LKMM ini. LKMM ini kan diselenggarakan oleh teman-teman eksekutif untuk melanjutkan pengkaderan yang ada. Besok ada lagi di tingkatnya fakultas, ada namanya LKMM TD, lanjutan dari LKMM TPD, seperti itu. Sama di BMKM, besok ada namanya LKMM TN, lanjutan dari LKMM TPD dan LKMM TD, seperti itu. Nah, jadi eksekutif ini mereka yang menjalankan peraturan, mereka yang menjalankan program kerja. Berbeda halnya dengan teman-teman legislatif atau senat mahasiswa, mereka tidak menjalankan program kerja. Mereka isinya cuma sidang, membuat peraturan, mengawasi anggaran, seperti itu. Jadi akan berbeda hal kehidupan teman-teman BMKM, BEM fakultas atau himpunan dengan teman-teman senat mahasiswa. Senat mahasiswa hanya kehidupannya itu hanya sidang, dan pengawasan. Jadi tidak ada program kerja yang sifatnya LKMM atau mereka sifatnya pengabdian, tidak ada. Jadi mereka hanya sidang. Pun sama dengan teman-teman UKM. UKM itu lembaga yang bergerak dalam bidang minat dan bakat dan mempunyai garis koordinasi dengan dan garis pertanggungjawaban dengan lembaga tinggi tingkat universitas. Jadi kita itu ada 12 UKM teman-teman. Ada UKM HW Hizbul Waton, ada UKM Mapala atau Pecinta Alam, ada UKM Olahraga, kemudian ada UKM Menwa, ada UKM Seni, ada UKM Tapak Suci, ada UKM Kewirausahaan, ada UKM Pramuka, ada UKM Gema atau Gerakan Anti Nabza, ada UKM Global Unimus, ada UKM Komunikasi. Jadi seluruh UKM ini mereka yang menjalankan atau bergerak dalam minat bakat. Jadi teman-teman yang di sini mahasiswa S1 perawat yang dirasa memiliki bakat, misal bakat menyanyi, bakat menggambar, melukis, bermain musik, atau bisa bergabung dengan UKM seni. Teman-teman ada yang mempunyai bakat futsal, basket, bisa gabung dengan teman-teman UKM olahraga. Jadi di sini teman-teman bisa menyalurkan bakatnya. Banyak sekali wadah di Unimus untuk mewadahi dari bakat dan minat dari teman-teman. Semua organisasi itu baik, teman-teman. Mau legislatif, yudikatif, eksekutif, UKM, itu semua baik. Mau ikut UKM, mau ikut BEM, mau ikut himpunan, mau ikut senat, ikut IMM, itu semua baik, teman-teman. Kita punya arah gerak masing-masing dalam bidang masing-masing seperti itu. Jadi di sini teman-teman mumpung masih semester 1, masih lama waktunya belajar di Unimus, masih panjang perjalanannya kuliah di Unimus, ikutlah organisasi. Jangan hanya kuliah saja. Karena di dalam organisasi kita akan banyak belajar hal. Akan banyak pengalaman, akan banyak ilmu yang akan kita dapat dibandingkan kita hanya kuliah pulang saja. Dilanjutkan kakak. Next slide. Ya, pentingnya pemerintahan mahasiswa. Next slide. Ya, ini adalah sebagai penghubung
tadi ya, yang tadi kakak next slide. Nah, sebagai penghubung antara mahasiswa dan juga pimpinan atau birokrasi dan juga penghubung antara rakyat dengan pemerintah. Mahasiswa itu adalah penyambung lidah masyarakat dan penegakan kedaulatan dan kesejahteraan mahasiswa, teman-teman. Jadi kita sebagai mahasiswa, kalau bukan kita yang memperjuangkan hak-hak kita, memperjuangkan kedaulatan kita, ya siapa lagi kalau bukan kita? Begitu, teman-teman. Jadi di sini kalau teman-teman ada yang merasa tidak mendapatkan haknya sebagai mahasiswa, ada yang tidak mendapatkan haknya, misal ada nilai yang belum keluar, ada dosen yang tidak mengajar, ada fasilitas yang tidak didapatkan teman-teman, laporkan kepada teman-teman eksekutif seperti itu. Kalau di himpunan, kalau di program studi, ya ranahnya ke himpunan. Kalau ranahnya itu ke fakultas, ya laporkan ke BEM gitu. Pun sama kalau di universitas kita ada BMKM seperti yang menaungi terkait pemberian aspirasi. Pun sama, ketika rakyat meminta untuk kita menyampaikan aspirasi, ya kita sampaikan lewat apa? Lewat media massa, lewat demonstrasi, lewat poster, lewat aksi seperti itu. Jadi kita punya punya peran atau punya mandat yang disampaikan oleh rakyat kepada kita untuk memberikan aspirasinya kepada pemerintah. Seperti itu. Jadi teman-teman jangan risau kalau teman-teman ada permasalahan, laporkan kepada himpunan, laporkan kepada BEM seperti itu. Itulah fungsinya pemerintah mahasiswa. Jadi teman-teman paham ya, ketika ada permasalahan segera laporkan, segera berikan aspirasi untuk segera ditindaklanjuti. Kalau bukan kita, ya siapa lagi yang harus memperjuangkan? Seperti itu, teman-teman. Next slide, panitia. Nah, sampai di sini ada yang takut berorganisasi? Atau di sini ada yang ikut organisasi sekarang ini? Teman-teman mahasiswa semester 1? Ada, Pak. Ada, Mas. Ada, Pak. Ada, Mas. Oke. Jadi jadi harapannya di sini jangan ada yang takut organisasi. Jangan ada yang pernah takut ikut organisasi, teman-teman. Karena di dalam organisasi akan banyak sekali manfaat atau keuntungan yang didapat gitu. Kadang ada yang bilang ikut organisasi itu bikin kuliah keteteran, bikin nilai turun gitu. Saya jamin teman-teman itu tidak akan terjadi. Tidak ada yang namanya organisasi membuat kuliah keteteran. Itu kembali ke diri teman masing-masing. Begitu. Kalau teman-teman bisa mengatur waktu, kalau teman-teman bisa mengatur manajemen diri, kalau teman-teman bisa manajemen organisasi, ya teman-teman tidak akan keteteran kuliahnya. Dan bahkan teman-teman akan terbiasa dalam mengatur waktu, terbiasa sibuk dalam berbagai hal. Karena di sini kita tugas kita sebagai seorang mahasiswa itu belajar, teman-teman. Belajar. Pun sama di sini teman-teman saya dulu juga sama. Seperti teman-teman, ikut LKMM TPD, mendengarkan pemateri dari ketua SEMA, materinya student government, sama akan hal itu. Dan dulu sama saya ikut LKMM TPD, ikut LKMM TD, ikut LKMM TM, ikut training legislatif, itu untuk apa ya? Untuk belajar gitu. Karena dulu saya masih semester 1, saya masih semester 3, seperti itu. Dan ketika sudah semester seperti saya, semester 7, sudah di masa akhir saya kuliah, tugas saya ya apa? Tugas saya menularkan ilmu yang sudah saya dapat selama saya di bangku perkuliahan kepada teman-teman. Dan tugas teman-teman ketika sudah semester 7, sudah menjadi seorang pemimpin, ya apa? Menularkan ilmunya, memberikan ilmunya kepada adik-adik teman-teman. Begitu, teman-teman. Dan saya tidak pernah menyesal menjadi seorang organisatoris. Saya tidak pernah menyesal menjadi ketua himpunan ketika itu. Saya tidak pernah menyesal menjadi anggota SEMA. Karena malah justru saya mendapatkan pengetahuan, mendapatkan relasi, mendapatkan keuntungan. Nilai saya tidak turun dan bahkan mendekati sempurna. Begitu. Saya tidak sombong, teman-teman. Saya tidak ingin sombong atau apa. Saya ingin, karena saya tidak pintar. Saya seperti itu tidak pintar. Karena saya dekat dengan teman-teman program studi, dekat dengan Bapak Ibu dosen.
Bukan karena saya pintar, nilai saya tidak turun. Karena saya dekat dengan Bapak Ibu dosen. Maka maksud saya, ketika teman-teman ikut organisasi, teman-teman akan dapat peluang, teman-teman akan dapat relasi, teman-teman akan dapat sesuatu yang tidak diperoleh oleh teman-teman lain yang tidak ikut organisasi. Teman-teman terbiasa ngomong dengan Bapak Ibu dosen, terbiasa memberikan pendapatnya, dan itu akan terlihat teman-teman. Seperti itu. Jadi harapan saya setelah ini, teman-teman yang belum ikut organisasi, ikutlah organisasi. Mumpung teman-teman masih semester 1, mumpung perjalanan teman-teman masih panjang di Unimus ini. Saya tinggal 1 semester lagi di sini. Setelah itu saya tidak menjadi mahasiswa lagi. Saya sudah lulus. Amin. Dan di sini teman-teman menjadi kewajiban teman-teman, sudah menjadi tugas teman-teman untuk melanjutkan apa yang saya berikan. Seperti itu. Bisa next slide, Kakak, panitia. Nah, ini ada beberapa manfaat dari organisasi. Bukan hanya ini, teman-teman, karena hanya ini yang bisa saya tulis, dan sebenarnya masih banyak lagi pengetahuan dan juga pengalaman yang bisa diperoleh dari organisasi. Yang pertama, mengasah soft skill dan hard skill. Teman-teman akan terlihat ketika teman-teman berbaur dengan teman-teman yang tidak ikut organisasi. Contohnya, ketika saya KKN, akan terlihat berbeda sekali teman-teman yang ikut organisasi dan teman-teman tidak ikut organisasi. Teman-teman yang ikut organisasi cenderung lebih berani mengambil keputusan, berani memberikan pendapatnya, berani menjadi pemimpin seperti itu, dan berani mengambil peran. Akan berbeda sekali dan terlihat mencolok sekali perbedaannya ketika teman-teman tidak ikut organisasi. Mereka hanya ikut-ikut saja, mereka hanya sebagai pengikut, tidak berani menjadi pemimpin, tidak berani mengambil keputusan, dan mereka cenderung pasif. Jadi ikut organisasi itu sangat terlihat teman-teman keuntungannya. Teman-teman akan terbiasa berani ngomong depan banyak orang, bisa berpublic speaking, berani memberikan pendapat, berani memberikan opininya, diasah sifat kritisnya seperti itu. Yang kedua, memperluas jaringan, memperluas relasi. Yang ketiga, menambah CV. Yang keempat, meningkatkan kepekaan sosial. Selanjutnya, next slide, Kakak. Mewadahi minat dan mempertajam bakat. Yang kedua, memperoleh teori dan langsung mempraktekkan. Yang selanjutnya, sarana pengembangan diri. Dan yang terakhir, mempertemukan dengan jodoh. Karena dari senior-senior saya, teman-teman, sudah ada 3 kakak-kakak saya yang menikah dengan teman organisasinya. Ada yang menikah dengan sekretarisnya, menikah dengan anggotanya, seperti itu. Jadi jika Allah menghendaki, teman-teman bisa dapat jodoh di dalam organisasi. Tetapi itu jangan dijadikan sebagai tujuan utama, teman-teman. Ini sebagai bonus ya, teman-teman. Kalau dapat ya alhamdulillah, kalau tidak ya sudah, jangan dipaksakan seperti itu. Jadi inilah beberapa manfaat yang akan teman-teman peroleh ketika teman-teman ikut organisasi. Begitu. Jadi setelah ini harapannya teman-teman yang masih berkesempatan ikut organisasi, ikutlah organisasi. Ambillah pengalaman, carilah pengalaman sebanyak-banyaknya, ambillah peran, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Next slide. Panitia. Ya. Ini adalah lagu dari Marsman. Ini suaranya tidak terdengar ya kakak-kakak panitia. Bisa dikeraskan suaranya. Atau mungkin ketika slideshow bisa dicentang itu share sound itu, coba diulangi slideshow-nya, kemudian share screen-nya diulangi, kemudian share sound gitu. Sound-nya di share.
Bisa disebutkan. Oke, jadi harapannya ketika teman sudah tahu ya lagu tadi ya, lagu mahasiswa biasanya diputarkan di event-event mahasiswa atau dalam demo-demo mahasiswa. Jadi harapannya teman bisa hafal kata itu. Nah, ini ada satu quotes yang saya ambil dari Bapak Soekarno, Bapak proklamator kita. Beri aku 1000 orang tua, saya akan kusambut semeru dari akarnya, dan beri aku 10 pemuda, saya akan kencangkan. Selanjutnya kakak. Next slide. Ya. Ini adalah quotes yang saya ambil ketika saya ikut LKM PD 4 tahun lalu, yang dimana quotes ini diberikan oleh ketua waktu itu, namanya Mas Wahyu. Yaitu saya lanjutkan untuk diteruskan sebagai teman-teman. Di dalam diri seorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jangan-jangan ia tidak akan bertemu dengan doa Tuhan selangkah. Jadi mungkin itu dari saya, materi yang saya berikan. Jika ada salah kata itu dari saya, dan jika ada benarnya itu dari Allah SWT. Cukup sekian dari Fisabul Haq. Astagfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Fikri atas pemaparannya. Materinya selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Yuk, siapa yang mau bertanya? Saya persilahkan. Yuk, siapa yuk yang mau bertanya? Masih semangat ya. Ya, silakan Victor, saya persilahkan. Masih di mute Victor. Izin masuk Kak. Perkenalkan, nama saya Victor Andi Sunario. Saya kelas 1 ilmu keperawatan. Kita kan tahu sendiri ya, kita dari teman-teman keperawatan kan hanya mempelajari studi sesuai matkul yang kita pelajari. Dan kami tahu, atau mungkin saya sendiri itu tahu, bahwa mereka mahasiswa yang turun ke jalan untuk mengaspirasikan suara untuk perlindungan kepada rakyat identik, saya bilang identik ya Kak, identik dengan mahasiswa hukum. Lalu pertanyaan yang muncul dari saya itu, bagaimana cara memulai agar tertarik dan paham tentang hukum Kak? Agar supaya saya atau kita semua dari mahasiswa ilmu keperawatan dari sini itu bisa melontarkan suara kepada pemerintah bersama para demonstran mahasiswa yang lain itu Kak. Dan satu pertanyaan lagi Kak, mohon izin, student government ini kan sama pada dasarnya sama kayak pemerintahan negara di Indonesia kita ini. Otomatis pasti ada prinsip-prinsip yang harus kita patuhi dong Kak. Sama halnya kayak Indonesia kita sendiri itu mempunyai 5 prinsip dasar 5 Pancasila. Lalu prinsip yang kita
ketahui dari student government itu apa, Kak? Terima kasih. Saya persilahkan Mas Fikri untuk menjawab pertanyaannya dari Victor. Oke, pertanyaan yang sangat baik sekali oleh adikku Victor. Jadi mungkin saya izin menjawab yang pertama ya. Bagaimana cara kita untuk ikut dalam demonstrasi walaupun kita bukan mahasiswa hukum, ketika ikut berperan seperti itu. Nah, cukup mudah teman-teman. Aslinya bukan hanya mahasiswa hukum saja yang bisa melihat tersebut. Caranya adalah yang pertama kita harus berlatih berpikir kritis. Sifat kritis inilah yang harus dipunyai oleh mahasiswa. Seperti itu. Dan ketika teman-teman mampu berpikir kritis, teman-teman mampu melihat mana permasalahan, teman-teman mampu melihat mana yang benar, mana yang salah, teman-teman sudah bisa ikut turun ke jalan, ikut memperjuangkan aspirasi atau menyuarakan aspirasi dari rakyat, ikut demonstrasi seperti itu, ikut kajian-kajian, ikut pelatihan-pelatihan, ikut forum-forum seperti ini untuk menumbuhkan sifat kritis kita, seperti itu. Jadi bukan hanya mahasiswa hukum yang bisa, mahasiswa ilmu keperawatan juga bisa. Misal, teman-teman ilmu keperawatan mengkritisi terkait kebijakan pemerintah tentang kesehatan. Misal, ada PPKM, adanya peraturan Menteri Kesehatan. Teman-teman bisa mengkritisi hal itu. Teman-teman bisa melihat mana yang seharusnya ada, mana yang seharusnya tidak, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang menurut teman-teman cocok untuk diterapkan, cocok untuk masyarakat dan membela kepentingan rakyat, seperti itu. Jadi bukan hanya mahasiswa hukum saja yang bisa mengkritisi tersebut, tapi mahasiswa S1 keperawatan juga bisa. Caranya yang pertama, berlatihlah berpikir kritis dahulu, seperti itu. Kemudian saya ingin menjawab pertanyaan Victor yang kedua. Kalau di negara Indonesia punya Pancasila sebagai dasar negara, kalau di keluarga mahasiswa atau apa sih Kak? Atau di pemerintahan mahasiswa atau apa sih Kak? Kita punya yang namanya ADART. ADART kalau di keluarga mahasiswa namanya ada RTKM, seperti itu. Ada RT keluarga mahasiswa. Dan di sana juga kita punya prinsip-prinsip, punya landasan gitu. Ada filenya teman-teman kalau mau lihat. Landasan KM, ada Pancasila, Undang-Undang, dasar 1945, ada Catur Dharma PTN, kemudian ada prinsip-prinsipnya, ada kebenaran, ada kerjasama, ada transparansi, ada kerakyatan dan kekeluargaan. Itu semua yang tercantum dalam ADRTKM itu adalah dasar dalam kehidupan kita berorganisasi atau berstudent government di Universitas Muhammadiyah Semarang. Akan berbeda lagi dengan ADRT di kampus lain, tapi saya yakin prinsipnya sama, yaitu membela kebenaran, berpikir kritis dan untuk perjuangan bersama rakyat, seperti itu. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Victor ya. Saya kembalikan ke Mbak moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Mas Fikri. Mungkin teman-teman kali masih ada yang mau bertanya lagi. Saya persilahkan. Oke, berikut Sukri, saya izin untuk bertanya. Jadi kalau di pandangan para politisi, mahasiswa hanya bisa untuk mengkritik seperti itu. Nah, tetapi tadi kata Mas Fikri, politisi itu tidak semuanya buruk tergantung dengan orangnya seperti itu. Nah, menurut Mas Fikri, sebenarnya benar nggak sih kalau di mata politisi itu mahasiswa itu hanya bisa mengkritik seperti itu? Ya, saya izin menjawab ya. Tadi pertanyaan dari Riko dan Rido. Jadi menurut saya mahasiswa lebih dibandingkan itu ya. Politisi, pejabat partai, pejabat pemerintahan itu melihat mahasiswa punya peran yang lebih. Buktinya
mahasiswa sering diminta pendapat. Kalau teman-teman tahu, ada banyak partai yang di Indonesia ya, ada PDI, kemudian ada Gerindra, ada PKS, ada P3, PSI, dan banyak lagi. Mereka sering mengambil aspirasi dari mahasiswa. Seperti itu. Dan mahasiswa itu dimintai pendapat. Ada namanya golongan muda, teman-teman. Golongan muda itu golongan yang dimintai pendapat oleh golongan yang mereka sudah berkedudukan. Misal di DPR, misal di pejabat pemerintahan, seperti itu. Mereka sering turun ke bawah untuk dimintai pendapat. Walaupun itu jarang ya teman-teman, tapi seringkali diminta pendapat teman-teman mahasiswa. Jadi menurut saya teman-teman mahasiswa bukan sekedar mengkritik saja, tapi bisa memberikan solusi seperti itu. Teman-teman kalau biasanya demo, teman-teman demo, itu kita bukan hanya membawa masa saja, tapi kita membawa kajian. Pasti sudah dikaji. Kenapa kok turun kebijakan seperti ini merugikan sektor apa, merugikan pihak mana, dan kita memberikan jalan keluar. Seharusnya seperti ini Pak, kita berikan masukan kita untuk mereka. Berarti ya menurut saya itu bukan hanya mengkritik, tapi juga memberikan solusi seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya, semoga bisa menjawab ya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Mas Fikri. Mungkin ada dari teman-teman yang lainnya yang mau masih bertanya. Saya persilahkan. Mbak moderator. Ya, Mas. Mohon maaf, sebelumnya ini karena sudah jam segini ya, saya ada mengisi LKMF juga di Himpunan Mahasiswa Informatika. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan apapun itu bisa disampaikan pada saya langsung melalui kontak saya atau sosial media saya yang sudah diperlihatkan tadi. Baik Mas, terima kasih. Berhubung sudah selesai. Saya bisa memberikan closing statement. Iya Pak, silakan. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya teman-teman. Sebenarnya saya mohon maaf ketika saya sudah undur diri dahulu karena setelah ini saya ada LKMM lagi di Himafor, Himpunan Mahasiswa Informatika. Jadi saya ingin menitipkan pesan kepada adik-adikku yang saat ini masih semester 1 dan kuliah di program studi ilmu keperawatan UNB Semarang. Mumpung teman-teman ini masih semester 1, masih banyak waktu untuk belajar, masih banyak waktu untuk mengambil peran, masih banyak waktu untuk mencari pengalaman. Ikutlah organisasi teman-teman, bukan hanya kuliah saja. Dua aspek ini, kuliah dan organisasi itu harus tetap berjalan. Begitu teman-teman. Ikutlah organisasi, berdiskusilah dengan teman-teman kalian, berdiskusilah dengan kakak-kakak kalian untuk menambah pengalaman kalian, untuk mengasah jiwa kritis kalian, seperti itu. Belajarlah sebanyak mungkin, carilah pengalaman sebanyak mungkin, karena tugas kalian masih belajar, teman-teman. Tugas saya di sini sebagai pemateri menularkan ilmu saya untuk teman-teman yang saya peroleh dari kakak-kakak saya. Begitu halnya, besok teman-teman ada yang menggantikan saya sebagai ketua senat mahasiswa, ada yang menggantikan Mas Jundi sebagai ketua himpunan, ada yang menggantikan Mas Fatur sebagai gubernur mahasiswa, ada yang menggantikan Mas Asegaf sebagai presiden mahasiswa. Jadi regenerasi itu akan selalu ada. Dan saat ini mumpung teman-teman masih semester awal, belajarlah hal banyak mungkin. Jadi ketika teman-teman ingin berdiskusi dengan saya, bisa hubungi saya, bisa bertemu dengan saya seperti itu. Jadi saya ingin sekali menentukan peran karena mahasiswa S1 perawat yang terakhir kali menjadi pimpinan itu tahun 2018. Namanya Mbak Salsa, dia Wapres Unimus tahun 2018. Jadi harapannya akan ada Mbak Salsa lagi di depannya dari S1 perawat. Ada pemimpin-pemimpin lagi dari S1 perawat. Jadi teman-teman S1 perawat berani mengambil peran, berani mengambil berani mengambil keputusan seperti itu. Mungkin itu cukup itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Mas Fikri yang telah memberikan materi yang sangat menarik
Dan terima kasih kepada peserta yang telah join dari awal sampai akhir. Mengingatkan waktu pada hari ini sudah selesai. Semangat buat peserta dan panitia untuk LKM TPD hari kedua besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian ya teman-teman. Terima kasih Mas Edi. Terima kasih ya teman-teman sekalian. Saya izin live Zoom. Baik, Kak. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta.